Sosok Erma, buruh PT SAI Apparel berani protes upah lembur tak dibayar, disebut Marsinah masa kini. Sosok Erma yang memiliki nama lengkap Erma Octavivia, buruh di PT SAI Apparel, kini menjadi sorotan publik karena disebut sebagai Marsinah masa kini. Betapa tidak, Erma dengan lantang berani melayangkan protes ke atasan lantaran upah lemburnya dan karyawan lain tak kunjung dibayar. Aksi lantang yang dilakukan Erma menarik rasa kagum publik yang menyebutnya sang berani memperjuangkan hak buruh seperti tindakan Marsinah di masa dulu. Dikutip dari Tribun News, terungkap bahwa Erma berasal dari Grobogan, Jawa Tengah. Erma disebut-sebut sebagai pahlawan lantaran saat itu teman-temannya yang bekerja di satu pabrik yang sama tak berani mengungkapkan haknya. Diketahui pabrik tersebut adalah PT SAI Apparel, merupakan perusahaan tekstil di Grobogan. Video aksi perlawanan Erma pertama kali diunggah oleh akun TikTok @wongsepele19 yang diketahui milik Erma yang kini telah dilihat lebih dari 19 juta pengguna. Dikutip dari YouTube Tribun News, Erma juga mengaku kesal lantaran ia mendapat kekerasan verbal dari atasannya itu. Dalam video yang beredar, Erma diketahui merekam perdebatannya dengan sang atasan di lingkungan pabrik. Erma meminta agar sang atasan mengulangi perkataannya yang sempat dilontarkan kepadanya itu. Namun, atasan Erma itu hanya marah-marah dan meminta Erma agar berhenti merekamnya. Atas viralnya video Erma tersebut, banyak warganet yang meminta agar Kemenaker Provinsi Jawa Tengah untuk turun tangan. Kini kedua belah pihak telah dimediasi. Namun, mediasi tersebut berjalan alot lantaran kedua belah pihak tetap bersitegang dengan ceritanya masing-masing. Bahkan manajer pabrik menyangkal telah melakukan intimidasi. Kisah Marsinah. Marsinah merupakan aktivis buruh di masa Orde Baru. Ia lahir pada 10 April 1969. Marsinah adalah anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Marsini, kakaknya, dan Wijati, adiknya. Marsinah lahir dari pasangan Astin dan Sumini di Desa Nglundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Marsinah bekerja di PT Catur Pura Surya atau CPS, pabrik pembuat jam di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Ketika di sekolah, Marsinah adalah siswa yang rajin membaca buku dan selalu mendapat peringkat di sekolahnya. Namun sayang, pendidikannya hanya bisa sampai di tingkat SLTA karena terkendala biaya. Meski begitu, ia tetap terus belajar, salah satunya yakni dengan mengikuti kursus ilmu komputer dan bahasa Inggris. Kemudian di lingkungan perusahaan di mana dia bekerja, Marsinah merupakan aktivis dalam organisasi Buruh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI, unit kerja PT CPS. Latar belakang terjadinya peristiwa 1993 yang menyebabkan Marsinah hilang dan meninggal, yakni berkaitan dengan surat edaran dari Gubernur KDH TK1 Jawa Timur. Pada surat edaran tersebut, Gubernur mengimbau agar perusahaan menaikkan gaji sebesar 20% dari jumlah gaji pokok. Imbauan itu disambut dengan sukacita oleh para buruh. Namun, para pengusaha tidak menyukai dengan surat edaran itu, karena otomatis perusahaan akan mengeluarkan uang lebih banyak. Pada pertengahan April 1993, PT Catur Putra Surya atau PT CPS Porong membahas surat edaran tersebut dengan resah. Akhirnya, karyawan PT CPS memutuskan untuk unjuk rasa tanggal 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan upah dari Rp1.700 menjadi Rp2.250. Pasca memimpin unjuk rasa yang dilakukan pada 3 dan 4 Mei 1993, Marsinah menjadi incaran petinggi perusahaan di mana ia bekerja. Hingga kemudian pada 5 Mei 1993, ia diculik oleh 5 orang algojo dari PT CPS. Setelah itu, Marsinah dikabarkan menghilang selama beberapa hari hingga akhirnya pada 9 Mei 1993, ia ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Mayatnya ditemukan dengan tubuh yang mengenaskan di sebuah gubuk di daerah Nganjuk sekitar 200 km dari tempatnya bekerja. Kematian Marsinah yang tidak wajar itu mendapat reaksi keras dari para aktivis dan masyarakat luas. Mereka menuntut pihak aparat keamanan untuk menyelidiki dan mengadili para pelakunya.